Bismillahirrahmanirrahim. Lataifu tafsir utawi iki lembut-lembute tafsir. Hikmah dari ayat manan sah min ayatin. Al-latifatul ula, hikmah yang pertama. Dzakarallahu an-naskha fil Qur'an wa bayyana hikmatahu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang nasakh mansukh di dalam Al-Quran dan Allah terangkan hikmahnya. Wa huwa al-ityanu bima huwa khairun lil ibad. Hikmah itu adalah mendatangkan hal baru yang lebih baik bagi para umat manusia. Wal khairiyatu tahtamilu wajhaini. Lebih baiknya perkara yang baru itu mengandung dua makna. Baik dari sisi apa? Al-awwal, yang pertama, ma huwa akhaffu 'alal bashar. Baik dalam arti hukum yang baru itu lebih ringan bagi umat manusia. Minal ahkam, yakni hukum. Asani, makna baik yang kedua, ma huwa aslahu linnas. Hukum yang baru, ayat yang baru, yang mana itu lebih maslahat bagi umat manusia. Min umurid dunya waddin, baik menyangkut masalah keduniaan maupun masalah agama. Qala al-Qurtubi wasani aula. Imam Qurtubi mengatakan hikmah yang kedua, yakni nasakh mansukh itu karena hukum yang baru lebih maslahat. Makna yang kedua ini aula, lebih baik. Mengapa? Li'annahu subhanahu wa ta'ala yusarriful mukallafa ala masalihihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh beramal seorang mukallaf untuk kemaslahatan mukallaf itu sendiri. Jadi disyariatkan itu karena maslahat, bukan karena berat atau ringan. Ringan lebih maslahat, disyariatkan. Berat lebih maslahat, juga disyariatkan. Jihad itu apa? Enggak berat, berat. Tapi karena maslahat untuk menjaga Islam, jihad ya disyariatkan. Rabi ku penak perang. Penak perang? Nah, tapi karena maslahat meskipun penak, enteng, juga disyariatkan. La alama huwa akhaffu ala tibai. Allah mensyariatkan tidak berdasar apa-apa yang itu lebih ringan, lebih enteng bagi tabiat manusia. Jadi bisa jadi nasakh mansukh itu hukum yang baru lebih berat, enggak harus lebih ringan, lebih berat tapi maslahat. Faqad yansakhul hukma ila ma huwa asaddu wa athqal. Terkadang Allah menasakh suatu hukum, diganti hukum baru yang itu lebih berat. Kanaskhi saumi Asyura bi saumi Ramadan. Seperti dihapusnya kewajiban puasa Asyura diganti dengan puasa Ramadan sakwulan. Lebih ringan apa lebih berat? Lebih berat. Kok malah disyariatkan? Sisi hikmahnya di mana? Maslahatnya lebih banyak.
Wa dzalika li khairil ibad. Digantinya puasa Asyura dihapus, diganti dengan puasa Ramadan itu untuk kebaikan umat manusia. Li'annahu yakunu aktsara sawaban, karena puasa Ramadan 1 bulan itu lebih banyak pahalanya. Wa a'zama jazaan, lebih besar balasannya. Fatabayyana annal murada bil khairiyah huwa ma aslahu lil abdi. Sehingga jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan lebih baik, nasah itu lebih baik, adalah sesuatu yang lebih maslahat bagi hamba. Tidak mesti lebih ringan, lebih berat pun enggak apa-apa, asal itu lebih maslahat. Al-latifatus tsaniyah, hikmah yang kedua, angkara ba'dul ulama an tuhmalal ayatu aw nunsiha ala nisyan diddiz zikri. Sebagian ulama menentang, tidak setuju kalau ayat aw nunsiha itu benar-benar dimaknai lupa, karena enggak mungkin Allah itu lupa. Makanya yang benar tadi apa? Melupakan kepada Muhammad, bukan Allah yang lupa. Muhammad yang dibikin lupa. Ya. Ulama enggak setuju kalau nunsia itu maknanya nisyan diddiz zikri, sebaliknya zikir. Zikir itu ingat. Kalau nisyan berarti lali. Li'anna hadza lam yakun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena lupa ini, ini juga enggak mungkin terjadi bagi Nabi katanya. Karena lupa ini enggak bakal terjadi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu takaffalallah, sekiranya Allah telah menjamin bi annahu yuqri'uhu, Allah menjamin bahwa Allah akan membacakan kepada Muhammad. Karena terus didikte Allah, falayansa, maka Muhammad enggak bakal lupa. Mana dalilnya? Sanuqri'uka fala tangsa. Tapi ono illa ini kok. Illa masya Allah. Ya, ono tak? Jallat maha agung kudratu, kuasanya Allah. Fahadil ayatu tu'aridu tafsir as-sabit. Ayat ini yang menyatakan Muhammad enggak akan lupa bertentangan dengan penafsiran di atas, allati zahaba ilaihil mufassirun, yang mana penafsiran di atas Muhammad dibuat lupa, itu telah menjadi pendapatnya para mufassirun. Allati zahaba, yang telah berpendapat ilaihi kepada makna lupa tadi, al-mufassirun, para ahli tafsir. Wal jawabu kama qala Ibnu Atiyah, jawab dari itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Atiyah, anna hadzal nisyan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam lima aradallahu an yansahu jaizun. Bahwa sifat lupa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lupa terhadap apa-apa yang Allah telah menghendaki, Muhammad bahkan lupa. Lupa dari Kanjeng Nabi, lupa terhadap apa-apa yang Allah memang menghendaki, Muhammad akan lupa. Lupa itu mas jaizun, menang, tidak mustahil. Nabi Muhammad mustahil lupa apa mungkin lupa? Mungkin. Ya mungkin wong menungso. Sing ra mungkin lupa iku Gusti Allah. Syar'an wa aqlan, Nabi Muhammad bisa lupa itu menurut syarak maupun menurut akal. Wa amman nisyan alladzi huwa afatul bashar, adapun lupa sing dangling, berarti lupa sing kenemenen lali,
apa? Lalian, sifat elek ya. Yang itu menjadi cacat. Lupa yang mana itu menjadi cacatnya manusia. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam maksumun minhu. Nabi maksum apa? Dijaga, dilindungi dari sifat lupa yang itu menjadi aib bagi manusia. Lupa dalam arti pelupa. Wong Blitar ngarani dangling, gampang lalian. Moreng-moreng jadi dosen. Di mana kacamata? Mana kacamata? Padahal diunggahne nang dhuwure moto. Wong encene dangling. Nabi maksum dijaga dari sifat lupa qabla tabligh wa ba'dahu. Baik sebelum wajib menyampaikan ajaran, sebelum menjadi rasul maupun setelah menjadi rasul. Hatta yahfadhahu ba'dus sahabah. Hingga menghafalnya sebagian dari para sahabat. Jadi apa? Oleh Nabi dijaga betul, jangan sampai lupa. Sampai kapan? Sampai sahabat sebagian sudah hafal. Lek sampai sahabat durung ngapal, Nabi lali ya piye? Ono ayat Quran sing ilang lah. Salah sahabat durung ngapal, Nabi lali terus piye? Wa min hadza ma ruya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asqata ayatan fis salat. Termasuk jenis ini Nabi enggak mungkin lupa sebelum sahabat hafal. Termasuk yang kategori ini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu ayat ketika salat. Falamma faragha minha, ketika rampung dari salat, qala Nabi bertanya, afil qaumi Ubay, apakah di antara para makmum ada Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab itu sahabat yang hafid Quran, dan itu orang yang bacaannya persis kanjeng Nabi. Qori Indonesia rata-rata Quran, guru-guru Quran Indonesia itu kan lewat Imam Hafiz. Itu sanadnya naiknya ke sahabat ini, Ubay bin Ka'ab. Nah, karena sudah terbiasa Quran tajwid ala Ubay bin Ka'ab, bolak-balik di musabaqahkan internasional yang menangannya Indonesia. Memang sudah baku pakai Ubay bin Ka'ab itu. Dari Imam Hafiz. Di antara makmum ada Ubay apa enggak itu? Qala mengucap si Ubay, na'am ya Rasulullah. Qala, Nabi bertanya, falima lam tuzakirni, kenapa kau enggak mengingatkan saya? Berarti pas tadi Nabi meninggalkan satu ayat itu loh. Lupa, tapi enggak usah khawatir Quran akan hilang satu ayat. Kalaupun itu terjadi setelah ada sahabat yang hafal. Apa sama enggak ngeling nih? Qala, Ubay menjawab, khasyitu an takuna qad rufi'at. Saya takut, saya khawatir kalau ayat itu telah dimansuh. Jadi saya mau ngingatin, khawatir memang itu sudah dimansuh. Sehingga Nabi memang sengaja tidak membaca karena sudah dihapus. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam turfa, ngawur ae durung dimansuh iku mau. Apa? Anjen aku lali. Ngetes kok lho kok enggak ngelingno ngono. Walakinni nasituha. Akan tetapi aku memang lupa sesekali itu enggak termasuk cacat. Lek bendino lali ya jenenge cacat Mas dangling. Al-Latifatus Thalitsah, hikmah dari tafsir Manansakh ya, yang ketiga.
Qauluhu firman Allah Ta'ala na'ti bi khairim minha au misliha, akan didatangkan ayat baru, hukum baru yang lebih baik. Apa makna lebih baik itu? Apa ayat sebelumnya lebih jelek? Mosok ono wahyu lebih jelek? Terus maknanya yang baru lebih baik itu apa? Al-muradu bil khairiyyati huna al-afdaliyah. Yang dimaksud bahwa ayat yang kedua yang baru lebih baik di sini adalah bahwa ayat yang baru itu lebih afdal dalam arti lebih mudah dan lebih ringan. Walaisal muradu al-afdaliyata fit tilawah wan nazmi. Bukan yang dimaksud itu bahwa ayat yang kedua lebih afdol dalam hal pahala bacaannya maupun susunan kalimatnya. Jangan pernah dikatakan kemarin ayat yang dimaksud itu enggak pakai afdol. Ayat yang baru ini lebih afdol. Jangan dimaknai lebih afdol dalam arti susunan bahasanya lebih baik. Lalu bacaannya ganjarannya lebih banyak. Ojo ngono memaknai afdol itu. Afdol dalam arti hukum yang baru lebih maslahat, lebih mudah, lebih ringan. Itu loh maknanya na'ti bi khairim minha. Paham? Li'anna kalam Allah la yatafadalu ba'duhu an ba'din. Karena kalamullah wahyu, tidak mungkin sebagian dengan yang lain itu saling mengungguli. Ayat ini lebih unggul, ayat ini rapate unggul, ora. Semuanya kalam Allah unggul semua. Nah, terus apa maknanya khair? Lebih baik. Khair itu artinya lebih maslahat, lebih ringan. Idh kulluhu mu'jiz. Sebab semua kalamullah itu mengandung unsur mu'jizat. Wa huwa kalamu rabbil alamin. Toh semua kalam Allah itu dawuhnya Gusti Allah. Qala al-Qurtubi lafdatu khair huna sifatu tafdil. Lafad khair na'ti bi khairin ini adalah isim tafdil. Maknanya lebih baik dalam arti wal makna bi anfa' lakum. Bi khairin maknanya bi anfa', hukum baru yang lebih manfaat, lebih maslahat lakum bagimu ayuhan nas, hai sekalian umat manusia. Lebih manfaat di dunia apa di akhirat? Fi ajilin in kanat an-nasikhatu akhaf. Lebih manfaat di dunia apabila ayat baru yang menasakh itu lebih ringan, lebih enteng. Wa fi ajilin, dan tetap lebih manfaat bagi umat di akhirat in kanat asqala, jika ayat baru yang nasikhah itu lebih berat. Wa bimisliha, dan akan kami datangkan ayat baru yang sama. Sama itu apa? In kana mustawiyatan. In kanat mestinya. Jika ayat baru yang menasakh itu sama. Sama dalam hal berat ringannya, sama dalam hal manfaat dan maslahatnya. Walaisal muradu bi akhyar bi khair mestinya at-tafdil. Bukanlah yang dimaksud khair itu lalu yang baru lebih utama, enggak. Mosok ono yang lama enggak utama. Li'anna kalam Allah la yatafadalu. Karena sama-sama kalam Allah tidak ada yang lebih unggul atau lebih rendah. Wa innama huwa mislu qawlihi, akan tetapi
kata-kata khair lebih baik itu mirip firman Allah, man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa datang dengan membawa satu amal kebaikan, maka pahala bagi dia lebih baik dari satu kebaikan itu. Maksudnya falahu minha khairun. Maka bagi orang yang membawa kebaikan itu, khairun akan mendapat kemanfaatan minha dari hasanah. Apa khairun maknanya? Naf'un wa ajrun. Mendapat kemanfaatan dan mendapat ganjaran. Wa qala Abu Bakrin al-Jassas na'ti bi khairim minha. Apa maknanya? Kami datangkan ayat baru yang lebih baik. Maknanya khair fit tashil wat taisir. Lebih baik karena memberi kemudahan, memberi keringanan. Kama ruya an Ibnu Abbasin wa Qatadah. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Imam Qatadah. Walam yaqul ahadun minal ulama khairin min hafid tilawah. Tidak seorang pun dari ulama dawuh, enggak ada ulama dawuh dalam arti ayat yang baru lebih baik daripada ayat yang mansukh, lebih baik dalam hal bacaannya. Enggak. Kalau bacaannya sama, semuanya firman Allah. Aja dibedak-bedak nih. Lek maca iki ganjarane karek 5 Mas, lek maca iki sik 10 ora. Id ghairu jaizin an yuqala, sebab tidak wenang, tidak boleh alias mustahil diucapkan inna ba'dul Qur'an khairun min ba'din. Enggak boleh dikatakan sebagian dari ayat Quran itu lebih baik daripada sebagian ayat yang lain, dalam arti bacaannya, susunan kalimatnya lebih baik. Ini yang dinasah itu kacau nahu sorobnya, balaghahnya kacau. Lah ini ayat yang baru top ini. Balaghahnya sip, nahu sorobnya kalau sing salah, ngawur ae. Dari situ jangan dikatakan ayat yang baru lebih khair. Bukan khair dari aspek itu. Ya, khair dari sisi lebih manfaat, lebih maslahat. Kenapa enggak boleh begitu? Kalau sama katakan yang dimansuh itu enggak apik, berarti tidak menjadi mukjizat, padahal semuanya itu mukjiz. Ijjami'uhu mukjiz. Sebab semuanya itu mengandung unsur mukjizat. Kalamullah, yakni dawuh Gusti Allah. Al-latifatur rabi'atu, hikmah yang keempat, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Hai Muhammad, tidakkah kamu tahu bahwa Allah itu maha kuasa? Padahal Nabi wis tahu saja, wis roh ya. Mantep nih, namanya takrir. Al-khitabu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh alam ta'lam itu tertuju kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu ummatuhu. Meskipun yang didawuhi Kanjeng Nabi, tapi yang dimaksudkan itu umatnya. Lek Nabi dewe wis eruh bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Wa ma lakum bidalili qauli. Kenapa yang dimaksud ke umatnya, bukan Muhammadnya? Karena akhir ayat itu bukan alam ta'lam. Alam ta'lam itu antum apa anta? Halo? Hei, alam ta'lam itu antum apa anta? Anta. Tapi di akhir ayat, wa malakum. Lakum itu anta apa antum? Antum berarti umat dah. Makanya yang awal itu meskipun alam ta'lam anta, zahirnya Muhammad, yang dimaksud umat. Karena belakangnya ayat pakai antum. Wa malakum min dunillahi min waliyyin wala
nasir. Awil muradu huwa wa ummatuh. Atau yang dimaksud alam ta'lam itu yo Kanjeng Nabi dan siapa yang dimaksud? Nabi dan umatnya. Kalau Nabi dan umatnya kenapa hanya disebut anta tok? Kok tidak disebut anta dan antum? Padha ae salam assalamualaikum wis kabeh wis. Enggak perlu khusus ini. Assalamualaikum. Padahal ono koncone loro, kanca khusus akrab. Waalaikumah. Marang bojone teko waalaiki. Marang ono anake wedok loro teko waalaikumah. Waalaikum. Kene waalaikunna. Mari soropan lan. Assalamualaikum waalaikumah waalaikum waalaiki waalaikumah waalaikunna malih ngono lah. Ora perlu ngono langsung assalamu alaikum sekatut kabeh ya. Aja kaya cah belajar pidato. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kan ada mushahihnya kan belajar muhadharah. Terus setelah pidato dikoreksi. Ada beberapa catatan, mohon kalau salam itu cukup assalamualaikum, tidak usah waalaikumna. Dibaleni yang benar enggak pakai waalaikumna. Oke, ayo coba. Assalamualaikum enggak pakai waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Repot. Yang kedua, enggak usah ditambah ta'ala, langsung aja tanpa ta'ala. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Murid tilek semprul yang benar. Dulu pas Mbak Basori sik sugeng, bareng-bareng tindak neng Jakarta numpak bis. Saya kira Mbak Basori itu enggak gelem guyon. Ternyata gelem guyon. Iki kene-kene tak ceritani. Ono arek ngaji Quran. Pas kalimat ulaika. Jarene gurune ulaika, muridé niru ulaika. Lane dawa. Ayo baleni ula dawa, kok ula dawa. Ulaika lane dawa. Ula iko dawa. Paling roh gurune enggak sarungan, enggak celonoan. Saya dulu ngaji KNU-an di Muharto, dekat kampungnya Khairon itu. Mbak Basori rawuh. Setelah saya ngaji terus piyambake dawuh. Nerusne memantapkan bab yang kami sampaikan itu tentang tawassul. Nah, tentang tawassul yang disampaikan Imam Marzuki itu saya ada cerita. Saya itu kan ngajinya mondoknya ke Ya As'ad Samsul Arifin. Katanya Ki Basori. Ada cerita dari Ki As'ad Samsul Arifin. Dia itu telaten, kadang punya waktu longgar terus tindak ke rumah alumninya. Alumninya juga seneng dirawi Mbah Yai As'ad Samsul Arifin. Nah, terus begitu murid di mana ngerti Mbah Yai As'ad mau rawuh, dipersiapkan daharan sembarang sebegitu rupa, dihormati sebanyak-banyaknya. Apa harapannya? Enggak mungkin Mbah Yai As'ad menghabiskan kan, mesti sisa turah. Lah turai ku barokah sing diarep-arep itu. Hidangan banyak sak pirang-pirang. Ternyata rodok kacau. Mbah Yai As'ad nggawa santri akeh. Santri dilawan. Mbah Yai As'ad kondur, ludes wis. Enggak tersisa. Aduh.
gak tepak gak turah belas. Apa barokah? Udah enggak apa-apa. Terus enggak sengaja masuk kamar mandi. Terus ono sempak. Dia yakin iku sempake Mbah As'ad. Saking lek pengen ngalap barokah. Diambillah sempak itu. Direndam neng bak, anak-anake celuk. Ayo ke ngombe kabeh iki. Itu cerita dari Mbah Basori. Seweneng keluarganya yakin betul dengan Mbah As'ad. Nggih, apa-apa masih katok-katok katoke Mbah Yai As'ad. Enggak lama kemudian Kiai As'ad datang lagi. Terus izin ngapunten Mbah Yai. Sing teng jeding wau kula suwun. Katok lho. Jamel ngalap barokah. Wah aku ning kene ora arep njupuk kuwi kok. Ana kitabku sing kari wong nggih. Tapi niku kula suwun nggih, nyuwun ikhlase. Kula alap barokahe. Niku duduk katokku kok. Iku katoke supirku kok. Lah ya ora apa-apa kadung. Najan supir kan supire Mbah Yai As'ad ora apa-apa, Mas. Di kitab syarahnya Manaqib, Manaqib Nurul Burhan kan ono kitab syarah. Iku ono cerita ada ulama ngipi merasa sudah terjadi kiamat. Lalu di peristiwa hari kiamat di padang mahsyar apa, dia nggumun ono tonggone arek enom, wis bekasaan wis enggak patek ngelakoni amal soleh. Tapi dia masuk surga. Engkau umun kiai. Lah kon iso mlebu surga iki amalmu apa? Sampeyan sregep tahajud mboten. Sregep wiritan mboten. Salat sunat qobliyah ba'diyah duha mboten. Nah kok iso mlebu surga iki piye nggih duka? Ajal eling-elingen. Apa kebaikanmu? Nggih kula niku masih kaya ngono kelakuane wis ngono kuwi. Tapi kula tengene para wali, para ulama niku hormat. Iki perlu cerita ini diketahui orang sekarang. Saiki alim didik nang kiai wis gak hormat. Ya nang ulama wani ngritik. Gus Dur dikapir-kapirne, Mas. Ketemu pirang perkara sampean. Terus apa kebaikan sama lakukan? Kula niku punya prinsip wong amalku kaya ngene. Saya ikut kiai, ikut ulama, menghormati para ulama. Sampai suatu saat saya itu di padang pasir naik kuda ngarepku niku enten jaran lek nang padang pasir kan bledukan bul. Tak delok Syekh Abdul Qadir. Kula mboten wani nyalip. Bapakna wis kula kena lebu enggak karo-karoan lebune jarane Syekh Abdul Qadir. Bul ngeneki jobahku wis bapak. Timbang saya nyalip malah enggak duwe tata krama. Kula mending ning mburi. Lah iku apa? Gara-gara kon kena lebune jarane Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Akhirnya zaman yo dilebokne swarga. Mlebu swarga enggak perkara amale padha. Perkara kebledukan. Milih kebledukan teprok-teproke jarane Syekh Abdul Qadir Jilani. Enggak apa-apa. Nah, kayak begitu itu. Kayak itu tadi. Bukan katoknya Mbah As'ad, tapi katoknya supire Mbah As'ad. Bukan bleduk dari kakinya Syekh Abdul Qadir, bukan. Tapi bleduk dari kudanya Syekh Abdul Qadir
Ngaji lan kan yo nyambung to ya. Nyambung titik. Terus perlu ngaji kepada kiai, yang kiai itu punya kiai, punya guru, sambung sampai Kanjeng Nabi. Itu untuk memastikan bahwa sambil ngaji begini, wajah sampean, mata sampean itu nyawang menatap wajahnya kiai, yang kiaimu itu pernah nyawang wajah kiai ini pernah nyawang wajah gurune pernah nyawang wajah gurune, sampai Kanjeng Nabi. Dan itu ora langsung, tapi kan yo sambung-sambung. Makanya terus ada hadis, an-nadhar ila wajhil alim ibadah. Nyawang wajah ulama itu ibadah. Nah, saiki lek pengen nyawang wajah Nabi langsung ya ora iso, Mas. Isone nyawang wajah ulama, sing tahu nyawang wajah gurune tahu nyawang wajah gurune tahu nyawang wajah gurune, dan 1-2 di antara mereka kadang diberi hadiah meskipun hanya lewat mimpi, tahu nyawang wajah Nabi langsung tapi lewat mimpi, lumayan. Jadi lek ngaji nang YouTube ya oleh ngilmu sih, tapi orang nyawang wajah YouTube tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi meskipun alam ta'lam, domere anta yang dimaksud itu Nabi dan umatnya. Kalau Nabi dan umatnya kenapa enggak antum? Ya, kalau antum kan ta'lamu loh mestinya, alam ta'lamu. Kok kenapa alam ta'lam? Wa innama ufrida, sungguh alasan dimufradkan bi anta apa antum mufradi? Anta apa antum? Sungguh alasan dimufradkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likaunihi imamahum, karena Kanjeng Nabi itu menjadi pimpinannya umat. Jadi dipanggil pimpinannya kan sama, jamaahnya ngikut. Wa qudwatahum, dan Nabi menjadi panutannya umat. Terus setuju enggak setuju, namanya kepemimpinan itu harus satu. Sama dikumbuh setuju ora setuju karo Pak Harto, jangan pernah berusaha ingin membuat kepemimpinan baru nyaingi Pak Harto ketika itu. Sa-Indonesia presidennya ya kudu tetep siji tok Pak Harto. Ganti Pak Habibie, like and dislike, suka enggak, suka ya satu pemimpin itu aja. Jangan enggak pemimpin lagi, nggonaku pemimpin besar, nggonaku ketua besar, nggonaku imam. Ojo, hanya gara-gara like and dislike. Kenapa? Saking pentingnya kepemimpinan itu hanya satu, meskipun yang dimaksud Nabi dan umatnya, itu domirnya tetap dimufradkan. Alam ta'lam, bukan alam ta'lamu. Ya. Terus di Quran, lafadz imam yang seharusnya menurut nahwu dijamakkan, itu di dalam Quran lafadz imam tetap dimufradkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan doanya Nabi Ibrahim, doa Nabi Yakub. Waj'alna, jadikan kami semua itu orang didik apa orang akeh? Orang akeh lah. Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, jadikan kami semua imaman. Imaman ini mufrad apa jamak ini? Mufrad. Seharusnya kalau jamak ya jamak semua. Waj'alna lil muttaqina a'immatan. Ya Allah, jadikan kami semua imam-imam semua. Nek sak pondok jadi imam kabeh makmume sapa, Mas? Saking pentingnya tauhidul imamah, bahwa kepemimpinan harus hanya satu, sampai-sampai di Quran imam yang seharusnya menurut nahwu sorob seharusnya jamak,
itu tetap dimufradkan. Wa ja'alna lil muttaqina imaman, bukan a'immatan, bukan. Paham? Itu. Jangan ada dualisme. Di NU, di Muhammadiyah setelah muktamar menang kalah itu biasa. Tapi jangan sampai terus gara-gara kalah ngait NU tandingan, ketua NU yang kedua. Iku lapo. NU garis. Ya wes lah. Kalah ya wes, besok muktamar nyalon maneh ngono lho. Jangan sampai kepemimpinan itu dua apalagi tiga. Itu loh Quran memberi contoh. Wa ja'alna lil muttaqina, mestinya a'immatan tetap dimufradkan Mas. Imaman, enggak boleh ganda apa? Dualisme dalam kepemimpinan. Perang. Biar Spanyol hancur, itu karena masing-masing pengen menjadi raja. Sehingga jadi mamalik, kerajaan kecil-kecil, kacau. Terus ingin memenangkan persaingan, mendominasi yang lain. Jaluk tulung bekerja sama dengan raja non-muslim. Tambah dintai karo Isabe, apa? Ratu Isabella kan? Hah? Lah ya? Akhirnya Spanyol jadi Kristen. Itu gara-gara perpecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullah. Wahai Nabi itu idza talaqta apa idza talaqtum? Wahai Nabi, talaqta apa talaqtum? Nah, neng kene gawe talaqtum. Ya. Sing seharusnya talaqta malih tum, sing mau seharusnya tum malih ta. Ya begitu. Jika kalian menceraikan istri fatoliquhunna, maka ceraikan mereka enggak apa-apa, boleh kok syar'i. Tapi liiddatina, langsung menghadapi masa iddah. Jangan menceraikan mereka pas hamil, kasihan. Hamil muda positif seminggu mau pegat. Akhirnya habisnya iddah ngenteni lahir. Aduh nyenyek Mas, sangang wulan hidup tanpa suami karena masa iddah. Head moro-moro mau pegat. Begitu dipegat ngadepi head, enggak segera bisa menghitung apa? Iddah, kasihan enggak iso menghitung kuru. Ya. Kalau bisa nyerai itu pas suci. Dicerai suci, sekali dicerai sesuk head. Nah, sudah satu suci wis. Sik oleh sedina wis satu suci. Cepet. Gendang iso rabi maneh mantanmu. Fatalliquhunna li'iddatin wa ahsul iddah. Dan hitunglah iddah itu. Jangan sampai keliru. Wattaqullah. Fatukhatabu dikhitabi sapa al-ummatu umat fi syakhsi nabiyyiha, menghitopinya langsung pada pribadinya Kanjeng Nabi. Ya ayuhan nabiyyu, padahal aslinya apa? Ya ummatan Nabi, wahai umatnya Kanjeng Nabi. Seharusnya begitu. Kenapa? Bi'tibarihi al-imam wal qaid. Karena melihat Kanjeng Nabi sebagai imam sekaligus panutan. Wa wad'ul ismil jalil maudhi'ad dhamir, menaruh isim dhahir asma Allah annallaha, padahal seharusnya cukup annahu
Alam ta'lam annahu, ngono kan kene. Karena sebelumnya sudah menyebut lafaz Allah. Kalau sebelumnya sudah menyebut lafaz Allah, kan cukup dhamir annahu. Tapi di sini sebut lagi annallaha. Kenapa? Ada lagi wa malakum min dunillah. Seharusnya dhamir bisa wa malakum min dunihi. Kenapa kok disebut-sebut lagi? Litarbiyatir rau'ah wal mahabah fi nufusil mu'minin. Untuk mengembang tumbuhkan rasa takut dan ya mahabah, rasa takut, sungkan, hormat, takzim dalam hati jiwa orang-orang mukmin. Karena menyebut nama dan menyebut dia itu rasanya di hati beda. Wal is'ar bi anna shumulal qudrah min madzahiril uluhiyyah wal azamatir rububiyah. Dan untuk memberikan kesan, memberikan pengertian bahwa shumulal qudrah, kemahakuasaan Allah yang menyeluruh. Menyeluruh apa? Menyeluruh atas segala-galanya, ala kulli, kan maha kuasa atas segala-galanya tak? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Menyeluruhnya kekuasaan Allah secara mutlak itu semua adalah min madzahiril uluhiyah, termasuk fenomena-fenomena wujud konkret dari al-uluhiyah, apa? Sifat ketuhanan Allah wal azamatir rabbaniyah, dan keagungan Allah sang Rabb. Wa kadza al-halu fi qauli, demikian pula halnya firman Allah bukan pakai dhamir tapi lagi-lagi menyebut isim dhohir. Alam ta'lam annallaha, ya padahal mestinya piye? Alam ta'lam annahu, itu tujuannya untuk itu tadi. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Qala al-allamah Abu Sa'ud wal makna alam ta'lam annallaha lahu as-sultanul qahiru. Tidakkah kamu mengerti bahwa milik Allah lah as-sultanu kekuasaan, al-qahiru kekuasaan mutlak, wal istila'ul bahir sama, dan penguasaan yang mencengangkan, luar biasa. Al-mustalzimani lil qudrati tammati, yang mana adanya kekuasaan mutlak, kekuasaan yang luar biasa, itu berimplikasi secara otomatis lil qudrati tammah, Allah menguasai secara Allah maha kuasa secara sempurna, alat tasarruf al-kulli, untuk melakukan tindakan totalitas, mulai dari menciptakan, mensehatkan, membesarkan, mari ngono mateni. Ada yang dibikin urip sampai tuwek, ono sing bayi wis mati, ono sing sehat, ono sing loro-loren, ono sing payu rabi, ono sing rapayu rabi. Itu semua at-tasarruf al-kulli, tindakan totalitas dari Allah yang menunjukkan al-qudratu tammah. Apa? Kekuasaan yang sempurna, ijadan wa i'daman, baik berkuasa untuk mewujudkan, wa i'daman maupun mematikan, meniadakan, wa amron wa nahyan, baik kuasa dalam bentuk memerintah maupun mencegah, melarang, hasbama taqtadihi masyiatuh, sesuai dengan apa yang sesuai dengan kehendaknya, itu aja. La mu'aridho li amrih, tidak ada pihak yang bisa menentang perintahnya. Sopo yang bisa menentang perintah Allah? Wala mu'aqqiba li hukmih,
Dan tidak ada yang bisa gol enggak jadi itu apa namanya? Menganulir. Dan tidak ada yang bisa membatalkan, menganulir keputusannya. Gusti Allah mau semprit-prit, keliru ya Allah itu. Itu bukan jodoh dia, itu jodoh saya itu. Ngawur aja teman. Ora kene. Al-Fatihah.